Khusus spesial pakai telur. Di video ini saya akan bongkar rahasia bagaimana caranya supaya gampang pecah telur di Shopee. Ah, masa bang, apa nggak clickbait nih? Kan pecah telur di Shopee itu lama atau untung-untungan gitu. Kayak simak sampai akhir. Halo teman leha-leha profesional, hari ini kita akan belajar bermanfaat, ambil guyonan dan rebahan. Ya, pertanyaan di judul sama seperti teman bila bertanya, bang gimana caranya main PS5 di HP RAM 4GB, penyimpanan 32GB, gimana bang? Alias HP kentang. Nah, sudah sadar ini bila mana teman terkena genjutsu dari judul dan thumbnail, atau bisa dibilang gendam elektronik, gendam digital. Benar, judul yang saya berikan ini adalah clickbait laknat, bahkan saya pernah jadi korbannya gitu. Tapi hari ini kita tetap akan membahas bagaimana caranya supaya lebih mudah pecah telur di Shopee. Tips yang pertama, lakukan friend order atau semi fake order. Fungsinya adalah untuk memunculkan rating toko, minimal tidak di skip oleh pengunjung shop. Ya, saya menyarankan untuk mendapatkan rating tuh bukan hanya rating toko saja, tapi juga rating produk. Itu adalah 3 produk utama yang akan menjadi produk andalan teman. Produk andalan ini bisa dinamakan sebagai produk hero, atau nama lainnya adalah produk penetrasi pasar. Itu adalah produk yang akan laku seperti kacang goreng, biasanya harganya murah dan tidak ada loyalitas pada brand tertentu. Biasanya produknya bentuk apa? Yang pertama adalah produk impor dari Cina, karena biasanya murah. Yang kedua adalah produk buatan Anda sendiri, yaitu adalah produk-produk homemade product. Saya sarankan dapat lakukan friend order itu antara 1 sampai 5 friend order dalam waktu 1 minggu. Jangan terlalu berlebihan. Bila mana belum ada efeknya, bisa teman-teman lakukan evaluasi atau mencoba melakukan kloter kedua di minggu berikutnya. Selain rating toko, yang kedua adalah rating dari persentase teman menjawab chat. Nah, ini dapat bantuan dari teman lagi ya. Pastikan persentase menjawab chat antara 95 sampai 100% dalam hitungan jam agar dinilai sebagai toko yang bagus, aktif. Tapi meskipun chatnya 100%, kalau teman tidak aktif pada saat toko buka, ya percuma aja gitu ya. Yang ketiga adalah dari friend order tersebut, pastikan ada ulasan yang tidak terlihat seperti dibuat-buat. Jadi simple, jelas, mengena gitu ya. Gambar aslinya apa, jangan editan. Gunakan bahasa yang kalau teman jadi pembeli, kira-kira teman merespon seperti apa. Dapatkan penilaian produk dari friend order sekitar 4,5 sampai 4,9. Jangan 5, nanti akan terdeteksi oleh Shopee. Tip keempat adalah tips jual rugi di awal. Bahkan 100 piece pertama pada tiap produk. Teman harus mengusahakan produk teman termasuk pada 3 harga termurah di produk serupa. Misal, teman jualan tempat tisu, harga pasaran paling murah adalah 5.000, maka teman harus menjual lebih rendah 500 sampai 1.000. Nombok. Itu hitung sebagai promosi untuk mendapatkan rating dan ulasan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan jual di Shopee tanpa modal itu omong kosong. Setelah produk laku, silakan perbagus, bukan gambar utama tapi gambar pendukung lainnya silakan upload lebih banyak, plus videonya dibaguskan. Berarti produk tersebut sudah lulus market test. Setelah produk terjual 100 piece, silakan naikkan keuntungan di atas harga potong dari Shopee, naikkan lagi 10%. Jadi dapat saya katakan untuk mendapatkan keuntungan 10%, Anda harus menaikkan harganya menjadi 20% keuntungan dari HPP. Kalau mau dapat keuntungan 20%, ya silakan naikkan sekitar 30%. Yaitu adalah beberapa tips yang dapat Anda lakukan supaya toko Anda terlihat profesional. Tips lainnya mungkin teman-teman bisa melihat dari beberapa channel lain, yaitu adalah membranding toko teman menggunakan backdrop yang terlihat profesional. Tidak harus foto asli, silakan teman-teman bisa mencari foto di misalnya di Pexel gitu ya. Teman-teman dapat melakukan branding seolah-olah ya anggap aja itu sebagai wallpaper gitu ya. Lalu teman-teman juga tampilkan produk-produk aslinya. Lalu tips berikutnya, saya akan mengatakan saya tidak menyarankan teman untuk menjadi reseller, apalagi untuk produk yang konsumennya itu sangat amat kaya dengan brand gitu ya. Jadi brand yang dianggap oh ini bagus gitu. Kalau misalnya dicek gitu ya, minimal di Instagram, oh ini brand ini apa bagus atau tidak. Seperti baju, itu ada beberapa baju itu yang sangat amat ada preferensi brand. Jadi orang itu lebih suka brand tertentu pada baju atau sepatu. Misalnya ada beberapa market yang mau membeli sepatu dengan harga sangat murah. Namun tentu saja cara penjualannya itu berbeda. Karena meskipun kita melihat di shop ada beberapa produk yang terjual sampai ribuan per bulan, bisa saja tidak dibeli oleh konsumen atau end user, tetapi dibeli oleh orang yang akan jualan lagi. Jualannya bisa di offline. Bisa saja kalau
offline berbeda lagi ceritanya ya. Pada video ini saya akan membahas satu produk saja, itu adalah sepatu pria putih. Misalnya teman beli secara online di Shopee, di supplier itu dengan harga 35.000 atau anggap aja 40.000 gitu ya. Dan belinya pada saat gratis ongkir gitu ya. Ya kurang lebih dengan ongkirnya teman beli sekitar 30 piece, Anda per produk sekitar dapat ongkir Rp2.000, berarti sekitar 42.000. Lalu teman jual, membuka kios di pinggir jalan atau di pasar atau di tempat keramaian, di mungkin pasar malam dan sebagainya. Teman jual dengan harga 50.000. Ini yang namanya beli putus gitu ya. Jadi kalau memang kualitasnya agak kurang gitu ya, ya teman paling akan dikomplain secara lisan gitu ya. Atau orangnya datang lagi, "Mas, ini kok atunya 2 bulan sudah jual," gitu. Berbeda dengan di online shop. Kalau di online shop, toko teman akan dibeli ulasan yang buruk akan sangat mematikan traffic. Mengapa hal ini bisa terjadi? Toko online seperti Shopee yang disebut aslinya namanya marketplace, itu adalah market, itu adalah pasar ya, tapi secara digital. Tentu saja pasar ini akan memberi beberapa keuntungan untuk penjual maupun pembeli, terutama pembeli. Pembeli dapat melakukan beberapa hal untuk mendapatkan produk yang diinginkannya. Yang pertama adalah untuk memiliki keputusan mau membeli produk yang mana. Pembeli dapat melakukan perbandingan harga dan foto, yaitu adalah kualitas yang sebenarnya kita tidak tahu gitu ya. Lalu supaya dapat meyakinkan pelanggan atau konsumen yang melihat foto yang kurang lebih sama misalnya, apa yang dilakukan oleh pelanggan, yaitu adalah dengan mencari beberapa indikator atau yang kita sebut secara teori itu adalah social approval. Social approval yang pertama adalah rating bintang. Yang kedua adalah jumlah yang merating, karena jumlah yang merating itu mengindikasikan sudah terjual berapa kali produk ini. Kalau misalnya yang merating ada 3.000, anggap saja itu 1/5 dari yang membeli, berarti ada 15.000. Dibandingkan dengan rating yang satunya 5, tapi yang beli cuma misalnya 9 orang gitu ya. Ya ratingnya bintang 5, yang satunya ratingnya bintang 4,5, tapi yang satunya direview oleh 3.000 orang, yang satunya cuma direview oleh misalnya 5 orang gitu ya. Dari 9 yang nge-review misalnya 5. Jadi semakin banyak produk tersebut sudah terjual, maka akan dinilai semakin valid rating yang diberikan. Maka itu dari tampang produk yang ada, poin atau data yang paling dilihat konsumen selain bintang, yang pertama dilihat adalah sudah terjual berapa banyak. Bila mana teman melihat gambar berikut, ada yang terjual ribuan, ada yang terjual puluhan ribu, 10.000 ke atas, ada yang terjual hanya 2 atau 9. Teman akan membeli yang mana? Apakah teman akan membeli gacha dan menjadi orang baik untuk memajukan UMKM atau reseller Indonesia? Yaitu adalah omong kosong. Saja teman akan membeli produk yang terlihat bagus. Namun sebenarnya bisa saja produk tersebut tidak bagus-bagus amat. Bisa saja produk tersebut seperti yang tadi saya katakan banyak dibeli karena dibeli oleh reseller. Dan waktu Anda beli mungkin saja kualitasnya juga kurang. Jadi dapat dikatakan bila mana teman adalah toko baru, penjual baru, belum ada penjualan sama sekali. Ini merupakan perbedaan keuntungannya itu antara bumi dan langit. Kalau bisa dapat penjualan sangat susah. Produk yang penjualannya sedikit, kita secara bawah sadar akan menganggap ini merupakan produk KW, tipu-tipu, ataupun ya ini ada reseller, jadi mereka harganya pasti lebih mahal. Bila mana kita adalah pada sisi pembeli, kita tentu saja tidak mau membeli, susah-susah milih, nunggu barangnya lama, datang dapat zong gitu ya. Apalagi di Shopee ada tipe-tipe seller yang dianggap lebih mumpuni, lebih jago, lebih terjamin, yaitu adalah seller tipe mall, lalu ada seller tipe star seller, dan yang berikutnya barulah seller biasa gitu ya. Ada star plus, lalu seller biasa. Untuk segi penjualan plus kepercayaan, tentu saja tingkat kepercayaan dan keterjaminan dimenangkan oleh mall star seller. Karena minimal untuk jadi star seller harus menjual kuantitas yang tertentu pada produk-produk tertentu saja. Konsumen akan merasa yang sudah distempel star berarti bukan abal-abal, berarti ini ada perusahaan beneran, toko beneran. Lebih terpercaya, makanya kita yang seller awal ini akan memiliki perbedaan keuntungan yang sangat signifikan. Bila mana teman hanya mengandalkan algoritma ataupun traffic dari Shopee saja. Yang berikutnya saya akan membahas tentang salah satu fitur yang penjual awal. Karena penjual awal tidak serta-merta mendapatkan
tempat khusus dalam penjualan gitu ya. Mereka tidak dapat membranding dirinya secara berbeda, dan secara metadata dari satu gambar produk, teman bisa sangat melihat ya perbedaan yang sangat besar antara seller yang sudah lama, yang sudah besar dengan seller baru. Yang kedua adalah fitur melakukan pengurutan dari fitur terlaris yang paling banyak digunakan selain harga gitu ya. Kalau harga kan biasanya main ring saja, tapi orang pertama untuk mencari, mereka akan mencari fitur terlaris. Dari fitur terlaris ini kemungkinan besar konsumen hanya akan melihat halaman pertama saja. Ya teman, bila mana pada halaman 3, 2 sampai bahkan 100, ya kemungkinan untuk dapat traffic itu sangat kecil. Lalu seperti contoh berikut, dari sepatu putih dari baris pertama saya mendapatkan harga termurah 37.000. Anggap saja ini merupakan harga sepatu paling murah, semurah-murahnya di Shopee gitu ya. Bila mana kita mau menjadi reseller sepatu ini, berapa harga yang dapat kita jual dengan zero profit? Dari harga HPP saja dikurangi biaya admin Shopee, nilai jual kita harus lebih besar antara 15% sampai 30%. Karena kita harus memberikan packing. Apalagi kalau packing yang kita dapatkan itu sangat mengenaskan gitu ya. Berarti kita harus melakukan packing baru supaya packingnya tidak mengenaskan. Bahkan untuk produk yang harganya 50.000 ke atas, si reseller bila mana mencari produk non-online, harganya itu bisa meningkat hingga 30%, 50%, bahkan sampai 70% dari harga awal. Karena ada uang bensin dan lain-lain. Jadi dapat saya katakan, peluang untuk menjadi reseller, membeli barang dari Shopee dijual ke Shopee lagi, itu cukup sulit, apalagi pada kategori-kategori sebagai berikut. Pertama, produk maklun, seperti tas, sepatu, baju. Kenapa? Karena ada pemain besar yang dapat memproduksi dengan lebih murah atau bahkan impor. Yang sepatu, mereka impor harga sepatunya 13.000. Teman, bila mana membuat sepatu yang mirip, tapi misalnya buatnya sekitar 20 biji, teman akan membutuhkan, meskipun kualitasnya sama-sama jeleknya gitu ya, teman akan membutuhkan misalnya sekitar 30.000 untuk membuat sebuah sepatu. Hal ini bukan menjadi rahasia umum lagi, karena produksi dalam negeri tak kalah dalam hal harga gitu ya, tidak bersaing dalam hal harga. Apalagi bila mana orang-orang bermain impor dalam skala yang besar, ya ini harga hancur-hancuran. Perang harga terjadi di mana-mana, produk sampah terjadi di mana-mana. Bila mana teman sebagai reseller menjual produk ini, yang ada reputasi teman akan dipertaruhkan bila mana kualitas produk tersebut tidak kita uji. Anggap saja kita mau jadi reseller, kalau kita mau meresell 100 produk, apakah 100 produk itu harus kita gunakan? Kita lihat apakah sampai 1 tahun produk tersebut masih bagus atau tidak. Itu tidak make sense sama sekali, karena kualitasnya itu sama sekali tidak tahu. Anggap saja sepatu 30.000 ini, kita ditanya kan, ini kuat berapa lama? Kita bilang, ya mungkin 1 tahun masih kuat lah. Gitu. Dan ternyata dipakai seminggu jebol. Apa yang terjadi? Toko Anda akan dikasih bintang 1. Atau diteror atau gimana, saya kurang tahu, mungkin dia beli lagi terus ganti bintang jelek, katanya toko penipuan. Hancurlah toko Anda. Kecuali Anda mau merintis bisnis maklun atau bisnis produksi secara skala besar yang Anda lakukan sebagai sampingan. Saya tidak menyalahkan, karena hal tersebut bisa saja berkembang menjadi besar. Dan tentu saja butuh waktu, butuh modal, butuh ilmu, butuh pemasaran, butuh link, dan butuh banyak hal. Bukan untuk pebisnis pemula di Shopee. Lalu saran saya yang kedua adalah jangan bersaing dengan market leader, apalagi pada produk yang sangat amat loyal terhadap brandnya. Berarti teman tidak dapat mengambil pasarnya. Bila mana teman bermain pada produk yang notabene ini ada brand loyalnya, tapi teman mengambil pasar yang murah, kualitas akan diturunkan, reputasi toko sebagai taruhannya. Belum lagi harus menghadapi banting-bantingan harga dari produk impor yang tidak masuk akal. Lalu saya akan mengatakan lagi, traffic di Shopee saja itu tidak ramah untuk penjual pemula. Kalau teman dapat
menjual produk-produk yang dalam tanda petik itu sebagai home industry, teman produksi sendiri, atau produk-produk yang memang ramah untuk di branding. Ini adalah produk home industry yang dijual secara kelontong gitu ya. Bukan seperti misalnya produksi sepatu ya, itu pasti teman bersaing dengan yang punya pabrik udah pasti kalah gitu ya. Maka produk di sini biasanya antara peralatan rumah tangga itu sebagai produk yang masih dapat teman jangkau melalui traffic di Shopee. Kalau untuk pakaian, saya rasa jualan di sosmed itu lebih bagus daripada di Shopee. Kalau di Shopee, ya teman harus merintisnya dari sosmed dulu, dipindahkan ke Shopee untuk melakukan beberapa pancingan algoritma yang dimiliki Shopee. Bahkan akan lebih bagus lagi bila mana konsumen sudah percaya pada teman dan tidak melakukan penjualan di Shopee. Karena tidak bisa dipungkiri potongan di Shopee cukup besar. Tapi dari segi keamanan, kalau mereka mau di Shopee juga boleh. Kalau mau misalnya ada gratis ongkir, silakan. Jadi selama konsumen kita itu saat berbelanja di Shopee mendapatkan keuntungan, kita akan menganjurkan mereka untuk berbelanja di Shopee itu ya. Lalu saya akan sedikit membahas tentang mitos tentang SEO gitu ya. Apakah SEO sangat berguna? Jawabannya, kegunaan SEO itu sangat minim, sama seperti kegunaan SEO pada YouTube saat ini. Karena YouTube sudah memiliki banyak konten. Orang misalnya menggunakan YouTube setengah jam sampai 1 jam. Bila mana mereka sudah menggunakan waktu tersebut untuk melihat konten orang yang di-subscribe atau orang-orang terkenal, tentu saja mereka tidak akan ada waktu untuk berhenti melihat konten-konten creator baru gitu ya. Mungkin nyantol 1-2 ada gitu ya, tapi hal tersebut sangat anomali gitu. Kecuali sudah viral, mereka baru, ini apa sih? Pengen tahu, rasa ingin tahu. Sama seperti pada Shopee. Bila mana mereka sudah tahu, cari sepatu itu biasanya di toko, kalau nggak 1, toko 2, toko 3. Ya mereka hanya akan pergi mencari sepatu di toko 1, 2, 3. SEO Anda sebagus apapun, kalau belum ada penjualan, preketek gitu ya, tidak akan ada efeknya, atau efeknya sangat minim. Jadi jangan terpaku pada SEO, apalagi kena clickbait ngiklan gitu ya. Ngiklan itu adalah leverage. Yang saya sampaikan di video short. Kalau video long saya agak lupa saya sudah menyampaikan atau belum. Intinya seperti ini. Teman mau membuat kue, tapi adonannya itu sekecil kue cupcake, tapi ingin membuat kue bolu yang besar atau brownies. Nah, lalu teman diajarkan untuk memperbesar adonan kue yang kecil, gunakan baking powder. Tapi karena ngomongnya terlalu clickbait, klise, dibumbui manis-manis, di make up sana-sini, teman percaya bila mana adonan sekecil cupcake ini dikasih baking powder sebesar 1 karung, maka teman bisa menghasilkan kue yang sangat besar gitu ya. Teman akan tertawa mendengar analogi saya, tapi itulah yang terjadi pada iklan. Bila mana kepercayaan dari toko belum terbangun, konsumen juga belum ada gitu ya. Yang teman harapkan adalah misalnya ulasan juga masih 10 atau bahkan kurang gitu ya. Itu sama saja ngemper di pinggir jalan, dagangannya dipajang-pajang iPhone semua. Nah, bila mana teman jadi pembeli, teman akan melihat ini iPhone beneran atau kotaknya iPhone doang. Itu pun kotak ngeprint atau kotak palsu KW-KW. Itu saja orang tidak akan berani membeli iPhone pada teman yang ngemper di jalan. Apalagi SEO ini akan sangat tergeser seperti yang tadi saya bilang. Yang dilihat konsumen itu hanyalah halaman pertama. Sedangkan hal tersebut akan sangat didominasi oleh iklan. Kalaupun teman masuk, penjualannya masih 0, 1, 2, sampai 10. Teman akan kalah dengan penjualan yang sudah ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Teman akan secara tidak langsung atau psikologis konsumen akan di blacklist. Dianggap sebagai produk KW, penipu, tidak berkualitas, tidak kompeten, tidak terpercaya, dan lain-lain. Secara psikologis, konsumen akan menghindari. Kalaupun teman iklan, diklik, langsung, wah saya ngeklik apa nih, virus ini ya, keluar gitu ya. Mereka merasa ini berbahaya, lari. Ya, sekian video kali ini. Semoga teman mendapatkan beberapa ilmu yang dapat teman petik. Saran saya adalah, dalam berbisnis, jangan hanya menaruh telurmu pada satu keranjang, yaitu di Shopee aja. Lebih baik selain di Shopee,
Teman bisa lakukan bisnis melalui sosmed maupun offline, tawari teman-temannya sendiri, ataupun pasang spanduk di depan rumah. Silakan gunakan cara yang ada, yaitu offline dan online. Dari sana silakan berkreasi, silakan pelajari bagaimana cara kita berjualan, bagaimana cara kita promosi. Karena sekali lagi saya akan sampaikan, marketing mix 7P tidak punah. Bahkan di era digital saat ini, mereka berevolusi harus menjadi lebih baik dan lebih baik. Iklan saja tidak akan memberikan hasil, yang penting adalah kita harus melakukan praktek, mencoba, berlatih, dan temukan hal yang berguna. Karena bisa saja seperti sedikit sistem gacha, apa yang kita lempar, meskipun itu sebenarnya sudah sesuai dengan konsumen, keinginan konsumen, tapi tidak kena gitu ya. Nah, pada saat kena, bila mana konten, produk kita sudah bagus, toko kita sudah terbranding dengan bagus, tiba-tiba akan ada ledakan eksponensial. Sama seperti YouTube. Ya, kita sudah buat 100 video ya. 50 videonya ampas, 50 videonya sudah bagus gitu ya. Tiba-tiba ada satu yang nyatol, semuanya direkomendasikan, meledak semua gitu ya. Tapi kalau teman tidak belajar sama sekali, 100 video ampas, sekali ada satu yang keberuntungan, sisanya ampas, pas diledakan melempem gitu ya, kayak roti pas mau ngempem, kempes, karena isinya tidak ada. Sama seperti kita berjualan, miliki produk yang bagus, miliki cara penjualan yang bagus, profit yang bagus, value yang bagus, maka niscaya produk Anda, toko Anda, bisnis Anda akan berjalan. Ada pengembangan meskipun lambat mungkin, tapi bisa bertahan dan menghasilkan di kemudian hari. Sekian video kali ini. Makasih teman sudah menyimak sampai akhir. Subscribe untuk mendapatkan konten-konten bermanfaat di video selanjutnya.